Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kalian mendapati hewan-hewan tertentu tiba-tiba masuk ke rumah tanpa alasan yang jelas? Jangan buru-buru diusir. Menurut Primbon Jawa, beberapa hewan justru membawa pertanda baik, bahkan diyakini sebagai pembawa rezeki. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis kota asal kalian di kolom komentar. Semoga pengetahuan ini membawa keberkahan dan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Dalam pandangan Primbon Jawa, burung bukan sekadar makhluk yang bebas terbang di langit. Mereka adalah pembawa pesan, utusan alam yang datang tanpa diundang. Ketika seekor burung tiba-tiba masuk ke dalam rumah, apalagi jika ia terbang rendah lalu hinggap di kursi, meja, atau kusen jendela, ini dipercaya sebagai pertanda bahwa pintu rezeki akan segera terbuka. Primbon menjelaskan, burung yang masuk secara alami, tanpa ada yang mengusir atau mengarahkannya, mengisyaratkan bahwa semesta sedang mengirimkan kabar baik. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang tunai. Bisa saja berupa peluang kerja yang tak terduga, pertemuan dengan orang yang memberi bantuan, atau berita menyenangkan yang membawa perubahan positif dalam hidup. Warna burung pun dipercaya mempengaruhi besar kecilnya rezeki. Burung dengan warna cerah seperti kuning keemasan atau hijau zamrud dianggap membawa keberuntungan besar. Sementara burung putih sering dihubungkan dengan kedamaian batin dan rezeki yang berkaitan dengan kelancaran urusan keluarga. Ada pula mitos bahwa jika burung masuk rumah lalu berkicau beberapa kali sebelum terbang keluar, itu pertanda kabar baik akan datang dari arah yang jauh, seperti keluarga atau kerabat di luar kota. Namun, Primbon memberi catatan penting. Jangan sampai burung yang masuk ditangkap atau disakiti. Biarkan ia keluar dengan sendirinya. Tindakan mengusir secara kasar diyakini bisa mengusir keberuntungan yang dibawanya. Beberapa orang tua zaman dulu bahkan menaruh semangkuk air atau biji-bijian di dekat burung tersebut sebagai tanda penyambutan, lalu membiarkannya pergi setelah puas beristirahat. Di banyak daerah Jawa, kejadian ini sering jadi bahan cerita keluarga. Seorang ibu bisa bercerita kepada anak-anaknya bahwa burung itu adalah tamu dari langit yang membawa salam dari Tuhan. Dalam suasana rumah yang penuh harap, setiap suara kepak sayapnya seolah menjadi musik yang menenangkan hati. Tidak semua tamu yang membawa kabar baik datang dengan ucapan. Dalam Primbon Jawa, kupu-kupu adalah salah satu pembawa kabar yang paling halus. Mereka datang dengan sayap lembut, warna indah, dan gerakan yang nyaris tanpa suara, seakan menjadi pembawa pesan rahasia dari alam. Jika seekor kupu-kupu masuk rumah, apalagi hinggap di meja, kursi, atau bahkan bahu seseorang, itu diyakini sebagai tanda akan datangnya tamu yang membawa kabar gembira. Warna kupu-kupu pun memiliki makna tersendiri. Kupu-kupu berwarna coklat tua atau hitam dipercaya membawa kabar dari kerabat atau sahabat yang lama tak berjumpa. Jika warnanya emas atau bercorak unik, itu pertanda rezeki besar yang datang tak disangka-sangka. Primbon juga menyebutkan, jika kupu-kupu berputar-putar mengelilingi ruangan beberapa kali sebelum hinggap, maka kabar baik yang dibawa akan berlipat ganda. Masyarakat Jawa zaman dahulu bahkan percaya bahwa jumlah putaran kupu-kupu melambangkan besarnya rezeki yang akan diterima. 1 putaran berarti rezeki kecil tapi cepat datang. 3 putaran berarti rezeki besar yang memerlukan sedikit waktu untuk tiba. Kejadian ini sering memunculkan rasa takjub. Bayangkan, di tengah siang yang panas, tiba-tiba seekor kupu-kupu dengan sayap berwarna keemasan terbang masuk lewat jendela yang terbuka. Ia berputar di ruang tamu, lalu hinggap sebentar di vas bunga sebelum kembali berputar. Dalam suasana hening, momen itu terasa seperti pertunjukan kecil dari alam, yang mengirimkan pesan bahwa kehidupan selalu punya kejutan indah. Ada satu pantangan dalam Primbon, jangan menangkap atau membunuh kupu-kupu yang masuk rumah. Biarkan ia pergi dengan sendirinya, karena kupu-kupu dianggap membawa energi tamu, yang harus disambut, bukan dihalangi. Cerita tentang kupu-kupu ini sering diceritakan orang tua kepada anaknya sebagai pelajaran untuk menghargai semua makhluk hidup, sekecil apapun.
Mereka mengajarkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan pesan, dan tugas manusia adalah memahami tanda-tanda itu. Bagi sebagian orang, melihat lebah atau tawon membuat sarang di rumah mungkin terasa mengganggu atau bahkan berbahaya. Namun, dalam pandangan primbon Jawa, hal itu justru menjadi pertanda baik yang sangat dihargai. Lebah dan tawon dianggap sebagai simbol kerja keras, ketekunan, dan keberlimpahan. Saat mereka memilih rumah kita sebagai tempat membangun sarang, itu diyakini sebagai tanda bahwa energi rezeki sedang mengalir menuju keluarga tersebut. Sarang lebah dipandang sebagai simbol berkumpulnya kebaikan dan kemakmuran. Seperti madu yang manis terkumpul sedikit demi sedikit, rezeki yang akan datang pun diibaratkan mengalir secara bertahap namun pasti. Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa semakin besar sarang yang dibuat lebah di rumah, semakin besar pula keberuntungan yang akan didapatkan. Primbon juga memberi catatan penting. Jangan sekali-kali merusak atau memindahkan sarang lebah secara paksa. Mengusir mereka dengan kasar diyakini bisa menghalau keberuntungan yang sedang mendekat. Jika keberadaannya mengganggu, tunggu hingga lebah atau tawon tersebut pergi dengan sendirinya, atau minta bantuan orang yang mengerti cara memindahkannya secara aman dan tanpa melukai. Di beberapa daerah Jawa, jika lebah membuat sarang di dekat pintu rumah, hal itu diartikan sebagai tanda bahwa rezeki akan masuk tanpa hambatan. Jika sarang berada di atap atau langit-langit, dipercaya sebagai pertanda naiknya derajat dan kehormatan keluarga. Bahkan ada yang menganggap lebah itu sebagai penjaga rumah dari energi buruk. Kejadian ini kerap diceritakan turun-temurun. Misalnya, ada kisah seorang petani sederhana yang rumahnya tiba-tiba didatangi sekelompok lebah madu. Mereka membangun sarang di bawah teras. Alih-alih mengusirnya, sang petani membiarkan lebah itu tinggal. Beberapa minggu kemudian, sawahnya panen besar dan ia mendapat tawaran harga tinggi untuk hasil panennya. Kejadian itu membuatnya yakin bahwa lebah memang pembawa keberkahan. Capung adalah makhluk yang ringan namun penuh makna dalam budaya Jawa. Gerakannya yang cepat dan sayapnya yang berkilau di bawah sinar matahari sering memukau siapa saja yang melihat. Dalam primbon Jawa, capung yang masuk ke rumah bukanlah hal biasa. Ia dipercaya sebagai pertanda datangnya kabar baik atau perubahan besar dalam hidup pemilik rumah. Warna capung menjadi petunjuk penting. Jika capung berwarna merah datang di pagi hari, itu menandakan bahwa rezeki akan datang sebelum matahari terbenam. Rezeki ini bisa berupa uang tunai, pesanan besar bagi pedagang, atau kabar baik yang sudah lama ditunggu. Sementara itu, capung berwarna hijau atau biru dipercaya membawa rezeki melalui jalan yang tak disangka, seperti hadiah undian atau pertolongan dari orang yang tak dikenal. Primbon juga menekankan waktu kedatangan capung. Jika ia datang saat senja, hal itu menandakan bahwa rezeki yang akan datang adalah hasil dari kesabaran dan ketekunan. Tak jarang, capung yang berputar-putar di dalam rumah dianggap sebagai penjaga kabar, sebelum kabar itu benar-benar tiba. Cerita tentang capung ini banyak dijadikan pelajaran oleh orang tua di pedesaan. Mereka sering berkata pada anak-anaknya, "Jangan usir capung, biarkan ia bercerita pada kita lewat geraknya." Capung yang hinggap di dekat pintu dianggap sedang mengetuk pintu rezeki. Bahkan, ada yang percaya bahwa jika capung hinggap di kepala seseorang, orang itu akan mendapatkan keberuntungan besar dalam waktu dekat. Bayangkan suasananya. Siang hari yang tenang, angin sepau-sepau masuk melalui jendela, lalu seekor capung merah melayang masuk. Ia terbang berputar, seolah mencari sesuatu, lalu hinggap di vas bunga di meja ruang tamu. Gerak sayapnya yang berkilau seperti membisikkan pesan dari alam bahwa hidup akan membawa kejutan manis. Dalam primbon Jawa, kucing adalah hewan yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia. Mereka tidak hanya dianggap sebagai hewan peliharaan, tapi juga pembawa energi tertentu yang bisa mempengaruhi suasana rumah. Ketika seekor kucing asing, bukan milik tetangga atau penghuni rumah, tiba-tiba datang dan duduk di teras, itu dipercaya sebagai pertanda bahwa rumah tersebut akan mendapatkan perlindungan sekaligus rezeki.
Kucing yang datang sendiri dianggap membawa pesan dari alam. Apalagi jika kucing tersebut terlihat jinak, mau mendekat, dan berlama-lama di depan pintu rumah. Dalam kepercayaan primbon, ini menandakan bahwa pemilik rumah sedang berada dalam fase terbuka terhadap energi baik, dan kucing tersebut hadir untuk menjaga pintu rezeki. Warna bulu kucing pun dipercaya memiliki makna berbeda. Kucing putih melambangkan kesucian dan kedamaian, serta menandakan datangnya rezeki yang bersih dan halal. Kucing hitam, yang sering dianggap menakutkan dalam mitos modern, justru dalam primbon Jawa bisa berarti penjaga rumah dari energi buruk, sehingga rezeki yang sudah di tangan tidak akan hilang. Sedangkan kucing belang tiga dianggap sebagai simbol rezeki berlimpah, terutama dalam bentuk kejutan-kejutan kecil yang menyenangkan. Ada pula keyakinan bahwa posisi kucing ketika datang memiliki arti. Jika ia duduk di teras dan menghadap keluar rumah, artinya ia sedang menjaga agar rezeki yang sudah ada tidak keluar. Jika ia menghadap ke dalam rumah, dipercaya ia sedang memanggil rezeki untuk masuk. Lebih istimewa lagi jika kucing tersebut tidur di depan pintu masuk, karena hal itu diartikan sebagai tanda bahwa pintu rezeki rumah tersebut akan selalu terbuka. Banyak cerita rakyat Jawa yang mengisahkan kucing sebagai pembawa keberuntungan. Misalnya, seorang pedagang yang rumahnya tiba-tiba didatangi kucing putih. Kucing itu selalu duduk di dekat pintu tokonya. Anehnya, sejak kehadiran kucing itu, pembelinya selalu ramai dan tokonya tidak pernah sepi. Pemilik toko kemudian merawat kucing itu, dan ia percaya bahwa keberuntungan tokonya tidak lepas dari energi baik yang dibawa oleh sang kucing. Pesan dari primbon jelas, jangan pernah mengusir kucing yang datang dengan sendirinya, apalagi jika ia terlihat tenang dan tidak membuat kerusakan. Sambutlah dengan baik, beri sedikit makanan atau air, lalu biarkan ia memutuskan kapan akan pergi. Kehadirannya bisa jadi adalah tanda bahwa rezeki sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Selain burung, kupu-kupu, lebah, capung, dan kucing, primbon Jawa juga mencatat sejumlah hewan lain yang dianggap membawa pertanda baik ketika masuk ke rumah. Masing-masing memiliki makna unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Laba-laba kecil, jika seekor laba-laba kecil turun dari atap atau langit-langit rumah, itu dipercaya sebagai tanda akan datangnya rezeki kecil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Laba-laba melambangkan kerja tekun dan kesabaran, sehingga rezeki yang datang biasanya adalah hasil dari usaha yang selama ini dijalani. Tokek, kehadiran tokek, terutama jika bersuara di dekat pintu atau jendela, sering diartikan sebagai tanda bahwa akan ada tamu yang membawa kabar atau rezeki. Suara tokek yang keras dipercaya memperkuat tanda tersebut. Jumlah suaranya bahkan kadang dihitung untuk meramal besar kecilnya keberuntungan yang akan datang. Belalang-belalang yang masuk rumah melambangkan kerja keras yang akan terbayar. Belalang adalah simbol ketekunan dalam mencari makan, sehingga rezeki yang datang biasanya adalah hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan, entah dalam pekerjaan, usaha, atau bahkan hubungan sosial. Kelelawar kecil, jika seekor kelelawar kecil masuk rumah pada waktu senja, ini dipercaya sebagai tanda bahwa akan datang kabar dari jauh, terutama dari keluarga atau kerabat yang sudah lama tidak berjumpa. Walaupun sering dianggap menyeramkan, dalam primbon kelelawar justru menjadi pertanda yang patut disyukuri. Semut hitam besar yang masuk rumah secara bergerombol menandakan rezeki besar yang akan mengalir. Semut melambangkan kerjasama dan ketekunan. Jika mereka masuk dari arah tertentu, dipercaya rezeki akan datang dari arah itu pula, misalnya dari kota tertentu atau dari usaha yang berlokasi di arah tersebut. Primbon menekankan bahwa tanda-tanda ini hanya akan benar-benar aktif jika hewan-hewan tersebut datang dengan sendirinya, tanpa paksaan, dan tidak dalam keadaan terancam. Hewan-hewan ini dianggap sebagai utusan yang membawa kabar dari alam, dan mengusir mereka secara kasar bisa dianggap menolak rezeki. Banyak keluarga Jawa yang masih memegang tradisi untuk membiarkan hewan-hewan ini pergi dengan sendirinya. Bahkan, beberapa orang memberikan perlakuan khusus,
seperti menaruh gula untuk semut atau membiarkan belalang hinggap sebentar sebelum diarahkan keluar. Semua ini dilakukan dengan niat menghormati tanda-tanda dari alam semesta. Cerita tentang tanda-tanda ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Seorang nenek di lereng Gunung Merapi bercerita bahwa setiap kali semut hitam masuk rumahnya secara bergerombol, tidak lama kemudian anak-anaknya mengirimkan uang atau oleh-oleh. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa tanda-tanda ini adalah bagian dari bahasa alam yang hanya bisa dimengerti jika hati kita peka. Sahabat, itulah tadi pembahasan kita tentang tanda-tanda rezeki menurut primbon Jawa yang muncul lewat hewan-hewan yang masuk rumah. Percaya atau tidak, semua ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur kita. Semoga pengetahuan ini bisa membuat kita lebih bijak memaknai tanda-tanda alam di sekitar kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga agar semakin banyak yang tahu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap ada video baru kalian jadi yang pertama menonton. Tulis di kolom komentar kota asal kalian, atau cerita pengalaman pribadi tentang tanda-tanda rezeki yang pernah kalian alami. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menginspirasi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezeki selalu mengalir deras dalam hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.